Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalam asrofil anbiya'i war musalim wa ala ali wasofbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat semasa hidup kita. Dan yang kedua, salawat dan salam kita panjatkan kepada baginda besar kita, junjungan kita, teladan kita, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, nama saya Diazel Adijaya. Saya dari kelas 10A. Pada hari ini, saya akan melakukan kultum singkat seputar hal-hal yang harus dilakukan selama Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang mulia. Bulan Ramadan adalah bulan yang dipilih oleh Allah. Bulan Ramadan dipilih dari 12 bulan Hijriah. Dan bulan Ramadan dipilih sebagai waktu turunnya Al-Quran ke bumi. Oleh karena itu, bulan Ramadan adalah bulan yang lebih mulia daripada bulan-bulan lainnya. Karena Allah memilih bulan Ramadan seperti Allah memilih Jibril daripada malaikat-malaikat lainnya, dan Allah memilih Nabi Muhammad SAW dari Nabi dan Rasul-Rasul lainnya. Jika kalian ingin diangkat derajatnya, maka muliakanlah bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran, sehingga kita dianjurkan untuk berbondong-bondong untuk berhatam Al-Quran di bulan Ramadan. Allah jadikan bulan Ramadan sebagai syahrul taubah karena bulan Ramadan adalah bulan penuh dengan ampunan. Karena bulan Ramadan segala amal-amal yang kita lakukan bisa menjadi penggugur dosa-dosa yang telah kita lakukan. Ada ulama yang berkata, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan ikhlas dan sungguh-sungguh, maka bergugurlah dosa-dosa yang pernah ia lakukan. Dan barang siapa yang melakukan tarawih pada bulan Ramadan dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan hapuskan dosa-dosa yang telah ia lakukan di masa lalu. Begitupun dengan amalan-amalan lainnya. Bukankah Allah begitu mulia? Sekarang mari kita simak kemuliaan Allah Subhanahu wa taala setelah ini. Kita adalah manusia yang penuh dengan dosa. Kita hanya manusia biasa. Kita bisa melakukan kesalahan, kita juga bisa melakukan dosa dengan waktu yang bersamaan. Kita sering melakukan dosa secara diam-diam tanpa orang lain ketahui. Namun Allah sudah tahu apa yang akan kita lakukan dan apa yang telah kita lakukan dalam hidup ini. Allah tidak pernah membenci dan berkata yang tidak baik kepada kita. Allah selalu memanggil kita dengan lembut dengan perkataan, wahai umatku yang telah melampaui batasnya. Allah tidak pernah berkata yang tidak baik tentang kita. Allah tidak pernah menyebut kita wahai pendosa, wahai pembunuh, wahai penzina, ataupun hal-hal buruk lainnya. Allah selalu memanggil kita wahai hambaku dengan sangat lembut. Beliau adalah maha pemaaf lagi maha penyayang. Seperti yang dikatakan, Bismillahirrohmanirrohim, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Allah adalah maha pemaaf, pemberi, bahkan pengasihani pada umat-umat mereka. Namun kita harus memiliki ikatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara bersolat. Mengapa salat disebut sebagai pengikat diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Mari kita simak penjelasannya. Untuk kita yang dulu pernah bermain-main dalam sholatnya, untuk kita yang pernah tidak bersungguh-sungguh dalam sujudnya pada masa lalu, dan yang mungkin masih melakukan hal tersebut hingga sekarang. Banyak sekali ulama-ulama yang menjelaskan bahwa adanya ancaman yang terdapat pada hadis-hadis dan surah-surah yang ada di Al-Quran yang mengancam jikalau kita tidak bersolat. Dan solat adalah rukun Islam kedua setelah syahadat. Artinya,
kita akan gagal Islamnya jika kita lalai kepada solat. Walaupun kita telah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, jika kita meninggalkan solat secara sengaja tanpa ada alasan, maka gagal kita dalam Islam tersebut. Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Maka celakalah bagi orang yang solat, yaitu orang-orang yang lalai dalam solatnya. Maksud dari orang-orang yang lalai pada solatnya adalah orang-orang yang terburu-buru saat solat, orang-orang yang bermain-main saat solat, orang-orang yang tidak bersungguh-sungguh saat solat, orang-orang yang tidak khusyuk saat solat, orang-orang yang tidak ikhlas saat solat, orang-orang yang malas-malasan saat bersolat. Allah menggolongkan orang-orang munafik sebagai orang-orang yang malas pada solatnya, bukan yang tidak solat, tetapi yang malas pada solatnya. Apakah kita termasuk orang yang malas? Apakah kita masih tarawih dengan malas-malasan? Apakah kita termasuk orang-orang yang munafik? Apakah kita masih mencari tempat tarawih yang hanya 15 menit selesai, yang hanya dalam hitungan beberapa menit selesai 18 rakaat? Apakah kita masih termasuk ke dalam orang-orang yang lalai? Wahai teman-temanku semuanya, solat adalah satu-satunya ikatan yang mengikat kita antara bumi dengan langit. Solat adalah satu-satunya ikatan yang mengikat kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga jika kita meninggalkan solat sekali saja pun, kita telah memutuskan hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana jika kita ingin meminta pertolongan kepadanya? Bagaimana jika kita ingin meminta rizki kepadanya? Jika kita sendirian telah memutuskan hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berkata, satu-satunya ikatan antara makhluknya dengan Robnya adalah as-sholah. Barang siapa yang meninggalkan salatnya dengan sengaja dan tanpa alasan yang diizinkan oleh agama, maka ia telah memutuskan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya salat yang dilakukan oleh umatnya bersungguh-sungguh, maka akan dimudahkan hidupnya dan akan diperbaiki amal-amalan lainnya. Dan jika seseorang tersebut lalai kepada salatnya, maka rusak sudah segala amal-amalan yang telah ia lakukan semasa hidupnya dahulu. Salat adalah satu-satunya ibadah yang sangat tidak boleh ditinggalkan. Kita bisa sholat di rumah jika hujan. Kita bisa menjamak sholat jika sedang di perjalanan. Kita bisa sholat secara duduk atau baring jika tidak sanggup dengan berdiri. Karena sholat adalah satu-satunya ibadah yang sangat wajib dan tidak pernah boleh ditinggalkan. Kita boleh tidak haji jika tidak mampu. Kita boleh tidak zakat jika tidak kuat. Kita boleh tidak puasa jika sedang sakit, tapi kita tidak bisa meninggalkan sholat, karena sholat adalah ibadah yang sangat penting. Allah tidak ingin kita lalai kepada sholatnya agar kita tidak terputus dengan dirinya. Sekian kultum dari saya. Maaf jika ada salah-salah kata dan sedikit menyinggung perasaan. Saya Diazel Adijaya izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.